Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di subuh Sabtu ini alhamdulillah kita patut bersyukur dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mungkin saudara-saudara semuanya yang bisa mengikuti secara online maupun juga secara offline nanti. Kita bersyukur di hari ini kita sudah memasuki tarikh ke-13 di bulan Rajab 1444 Hijriah, tepatan dengan 4 Februari 2023 ini. Nah, di kajian pada seri ke-233 ini kita akan menyajikan betapa pentingnya ilmu yang berbasis pada wahyu atau berdasarkan pada wahyu Allah dalam menjalani kehidupan, baik secara pribadi sebagai makhluk Allah maupun juga dalam kaitannya dengan hubungan kita dengan sesama manusia, bahkan lebih luas daripada itu dengan alam semesta. Dan kita mencoba mengaitkannya di sini dengan ilmu, antara ilmu dengan iman gitu. Karena dengan ilmu ini kita bisa mengetahui apa yang harus kita imani, ya, apa yang kita harus percayai, ya, bagaimana kita memandang tentang kehidupan ini di dunia dan ada kelanjutannya, kehidupan di akhirat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyajikan berbagai macam ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an dan juga di alam semesta ini untuk dalam rangka supaya manusia bisa mengetahui tentang kekuasaan Allah, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah khaliqu kulli syai'in. Adalah khaliq, pencipta dari segala sesuatu. Kalau disebut dengan kulli syai'in, segala sesuatu apapun yang ada di alam semesta itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena pentingnya di sini yang berkaitan dengan ilmu ini yang berasal dari kata dasarnya alimah, ya, itu disebutkan 562 kali di dalam Al-Qur'an. Kemudian bicara tentang ayat-ayat Allah, baik itu ayat kauliyah, yaitu firman-Nya atau berupa wahyu, dan juga hadis-hadisnya. Kalau dalam Al-Quran, kata ayat saja disebutkan 382 kali. Antara lain biasa disebut yang secara berturut-turut di surah Ar-Rum ayat 20 sampai ayat 25. Di awalnya ayat itu dimulai dengan wa min ayati. Terus menerus wa min ayati wa min ayati, dengan berbagai macam gejala fenomena yang disebutkan di dalam, mulai dari urusan manusia yang awalnya satu sampai berkembang biak, membangun keluarga, bermacam-macam bahasa, warna kulit, ya, juga pergantian siang malam, juga gejala alam berupa petir, guntur, tanda-tanda akan datangnya hujan,
Ya, sampai bumi, langit yang ditegakkan semuanya disebut dalam Al-Quran sebagai ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, itu semua adalah objek ilmu. Nah, kalau kita kombinasikan iman dan ilmu itu, maka dia akan menghasilkan ya, manusia-manusia insan yang beriman dan bertakwa, yang dalam tujuan pendidikan nasional disebutkan paling depan ini, ya, yaitu untuk melahirkan insan yang beriman dan bertakwa. Ya. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui bagaimana korelasinya ini. Nah, kenapa kita kemukakan yang ilmu yang berbasis pada wahyu, berdasarkan wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada para nabi dan rasul. Yang tujuannya adalah untuk menjadi petunjuk dalam berkehidupan. Ya, dalam urusan apapun, segala bentuk arena kehidupan, ini adalah al-haq. Al-haqqu min rabbik. Ya, fala takunanna minal mumtarin. Salah satu disebutkan dalam Al-Quran di surah kedua, surah Al-Baqarah, ayat 47. Nah, jadi berkaitan dengan al-haq ini. Dan kata al-haq ini disebutkan 247. Salah satu ayat yang menjelaskan bahwa kebenaran itu dari Allah di surah Al-Baqarah 147. Sementara penyebutannya kata al-haq itu muncul dalam Al-Quran sebanyak 247 kali. Ya, ini ada mirip-mirip ini untuk memudahkan kita untuk mengingatnya. Nah, karena itu keterkaitan di sini. Jadi kalau ada yang berkaitan dengan ilmu yang berdasarkan dengan wahyu, ya kita mengimaninya. Jadi kita tidak sembarang meyakini sesuatu kalau itu asal usulnya tidak jelas. Nah, ini saya mengutipkan ayat di dalam Al-Quran. Salah satu yang sering saya contohkan pada mahasiswa-mahasiswa, baik pada tingkat sarjana maupun pusat sarjana, S2 dan S3, supaya mereka begitu paham atau seyogyanya atau merupakan keniscayaan untuk dipahami ini. Ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran surah 31, surah Al-Luqman ayat ke-20, dan juga di surah Al-Hajj ayat 8. Yang pendek itu di surah Al-Hajj ayat 8. Kalau di surah Al-Luqman itu ada pendahuluannya. Nah, saya bacakan yang surah Luqman karena ada pendahuluannya yang menyuruh kita untuk memperhatikan. Alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidak kamu memperhatikan? Ya, ini kita disuruh memperhatikan secara sungguh-sungguh ini. Bahwa Allah telah menundukkan apa yang di langit dan apa yang di bumi. Nah, ini untuk manusia. Jadi kehadiran alam semesta ini sesungguhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hadirnya manusia yang kemudian diberi peran sebagai khalifah. Konteks khalifah di sini untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah di bumi, lebih menunjuk pada sifat aktif, ya, berperan, ya, menundukkan apa yang langit dan di bumi untuk kepentinganmu ini. Dalam Al-Quran disebutkan adalah untuk kepentingan. Ya. Wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Jadi sangat menarik nih, karena kaitan ilmu yang basis wahyu itu bukan hanya sampai di pikiran kita, tapi sampai ke dalam hati manusia. Ya, jadi baik secara lahir maupun secara batinnya, ya, berkaitan dengan apa yang ada dalam semesta ini harus kita
pahami, harus kita terima, tidak hanya dengan akal sehat kita, tapi juga dengan hati kita ini, iman ini. Itulah pentingnya relasi iman dengan ilmu ini. Ya, kita berharap semakin banyak ilmu kita, semakin naik nih keyakinan kita. Jangan terbalik ini. Kalau dalam statistik, ya ada yang disebut berbanding lurus dengan berbanding terbalik. Ada orang ilmunya semakin banyak atau gelarnya semakin banyak, tapi semakin ingkar kepada Allah, semakin jauh daripada Allah. Itu namanya berbanding terbalik. Yang benar itu ya sesuai dengan yang kita baca di pada rakaat pertama tadi. Muncul kata-kata dari penciptaan langit dan bumi, dalam hati kita berkata, ma khalaqta hadza batila. Ya, tidaklah diciptakan semua ini alam semesta bahkan diri kita sendiri dengan batil atau tidak ada tujuan. Walikannya adalah al-haq yang kita sebutkan tadi. Jadi itu yang muncul kalau iman itu sudah berbanding lurus dengan ilmu. Berbanding lurus artinya ilmu semakin luas, semakin mendalam, semakin tinggi tingkatannya. Kalau disebut strata pendidikan ini atau level pendidikan, maka semakin beriman juga, semakin yakin akan adanya Allah dan hari kemudian. Dua hal yang terutama. Kalau tidak, maka Allah memberi cap, memberi label orang yang tidak beriman pada Allah dan hari kemudian, atau hanya ilmunya hanya sekitar dunia, disebut dengan kadar ilmunya rendah. Kadar ilmunya sangat rendah. Nah, disebutkan di Al-Quran di antara lain di surah An-Najm. Nah, saya lanjutkan dulu karena fokus kita di surah Luqman ayat 20 ini. Nah, penggalan kalimat yang penting yang berikut yang saya ingin sampaikan di sini adalah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudan wala kitabim munir. Nah, ini ada 3 syaratnya ini. Jadi metode ilmiah di dalam Al-Quran sudah ada. Metode ilmiah yang dikemukakan manusia, ya, filsafat ahli ilmu ini sebetulnya belakangan baru ada. Petunjuk dalam Al-Quran sudah ada, yaitu menyangkut 3 syarat ini. Kalau mau disebut dengan pengetahuan ilmiah atau yang disebut dengan ilmu yang benar, ilmu yang hak. Jadi ini ada orang cerita dalam Al-Quran, wa minan nasi may yujadilu fillah. Ada manusia, kelompok manusia yang berbantah-bantahan, berdebat, berwacana, berdiskusi tentang Allah, tapi 3 syarat ini tidak dipenuhi. Jadi objeknya di sini adalah Allah, Al-Khaliq. Berarti kalau kita bicara ilmu, objek pertama itu adalah penciptanya dulu, baru makhluknya yang diciptakan. Nah, zaman sekarang ini sudah lama juga berkembang ini, manusia itu fokus kepada makhluk ciptaannya, bukan kepada Allah dulu. Allahnya dulu yang kita kenal, baru kita kenal. Ya, bisa mulai juga dari ini, tapi sesudah itu harus juga kembali kepada Allah. Karena kalau tidak, nanti muncul dalam pikiran ini, alam ini terjadi dengan sendirinya. Ya, mungkin teorinya teori nihilisme ini. Nah, ini dah benar menurut Al-Quran. Jadi kalau kita berbicara tentang objek ilmu, objek sesuatu ya, ayat, bahasa di sini ayat yang menjadi objek ilmu, harus ada yang pertama adalah ilmu itu sendiri, atau kalau bahasa ini adalah teorinya. Misalnya saya sering sampaikan di forum ini, ilmu yang pertama itu atau teori pertama tentang penciptaan, bahwa segala sesuatu ya, apa saja la kulli syai'in ada penciptanya. Ya, ada kreatornya. Ada yang mengadakan. Ya, ada yang menjadikan. Itu yang paling pokok ini. Jadi yang pertama itu kalau bicara tentang sesuatu harus ada ilmunya. Nah,
Disebutkan di sini adalah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, atau kalau pakai bahasa ilmu ini ya secara spesifik dalam kajian atau dunia ilmu disebut dengan metode. Ya, metode strategi untuk mengetahui atau mencari sesuatu ilmu. Jadi langkah-langkahnya ini petunjuk. Seperti para mahasiswa yang ingin selesaikan studinya, dia harus melakukan riset yang melahirkan skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Di sana pasti ada metodologinya, petunjuk-petunjuk cara-cara untuk mendapatkan ilmu itu sampai kepada kesimpulan. Nah, ini semuanya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, yang terakhir ini adalah harus ada kitabun munir, kitab yang jelas, kitab yang bisa dipertanggungjawabkan, ada rujukannya, ada referensinya, atau bahasa menyebutkan ada daftar pustakanya yang menjadi rujukan kita. Nah, kalau sudah bicara seperti ini, rujukan paling utama di dalam dunia ilmu kalau basisnya wahyu adalah Al-Quran. Ya, selain itu juga Al-Hadis. Ya, ini yang menunjukkan pentingnya ini. Karena itu Al-Quran adalah wahyu Allah, sekaligus juga berfungsi sebagai petunjuk, rahmat, syifa, obat, mauizah, ada pelajaran-pelajaran di sana, bahkan basira wa nasira, memberikan kabar gembira. Ya, semuanya sudah lengkap di dalam. Bahkan menjadi berkah, bahkan nanti di akhirat akan memberi syafaat kepada kita. Nah, bahkan di akhirat syafaat memberi cahaya lagi kepada manusia. Berarti satu-satunya yang paling penting untuk dijadikan referensi berbicara ilmu dalam rangka menjalani kehidupan ini adalah dari Al-Quran dan hadis. Nah, ini yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu yang berbasis pada wahyu atau berdasarkan wahyu ini. Kalau tidak, bisa berujung pada kebatilan. Ataupun juga hanya kaitannya dengan urusan dunia ini saja. Nah, ini pentingnya kita melihat bagaimana hubungan antara iman dengan ilmu yang basisnya jelas pada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabinya, para rasulnya, yang sudah semuanya terangkum di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran antara yang berkaitan dengan ini di surah Al-A'raf ini ayat 52 ini, ya, dijelaskan bahwa kitab ya menjadi dasar dari pengetahuan, referensinya tadi dari kitab ini sebagai petunjuk dan rahmat. Walaqad jinnahum bi kitabin fassalnahu ala ilm, ya, ala ilm hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh kami telah mendatangkan, nah ya, jinnahum nih, Allah yang telah mendatangkan oleh malaikat Jibril ya kepada mereka kitab, dan mereka kitab-kitab selain yang Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya yang sudah disampaikan oleh, antara lain disebutkan dalam Al-Quran Nabi Isa dengan kitab Injil, Nabi Musa dengan Taurat, dan juga Zabur pada Nabi Daud, dan Suhuf kepada Nabi Ibrahim, dan lain-lain sebagainya. Semuanya para nabi itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendatangkan kepada mereka kitab, ya. Yang paling utama di sini yang sampai kepada kita adalah Al-Quran, yang telah kami jelaskan secara terperinci. Ya. Jadi Allah sudah menegaskan ini. Fasalna, kami telah menjelaskannya. Atau bahasa lain dalam Al-Quran disebut dengan bayinah. Ya, telah menjelaskan, menguraikan secara terperinci atas dasar pengetahuan. Nah, ini yang dimaksud tadi, atas dasar pengetahuan yang berasal dari Allah, ya, bukan dari manusia. Ya, kalau manusia itu tinggal mengembangkannya. Ya,
Jadi tidak ada juga pengetahuan yang bukan berasal dari Allah. Walaupun manusia itu tidak menyadari, ya. Walaupun manusia tidak menyadari, seolah-olah menganggap dirinya sendiri yang menemukan pengetahuan itu ilmu, atau yang berupa teknologi yang sudah berubah materi benda yang didaya gunakan oleh manusia. Atas dasar pengetahuan, ya, ala ilmin huda, sebagai petunjuk. Fungsinya di sini disebutkan dua di sini adalah sebagai petunjuk dan rahmat, huda wa rahmatan. Ya, liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini korelasinya ini. Ya, fungsi pengetahuan akan lebih maksimal apabila kita mengimani bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau apa yang diciptakan semesta ini kita yakini adalah ciptaan Allah. Baru muncul yang kita sebut tadi, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah semua diciptakan dengan sia-sia. Jadi dari ayat ke-52 surah Al-A'raf ini sudah memberi petunjuk kita korelasi antara pengetahuan ilmu yang berbasis pada wahyu ini dengan iman. Nah, kemudian ada jaminan juga dari Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang basis wahyu ini di dalam surah ini. Dalam surah agak panjang ayatnya, saya bacakan artinya nih. Tidak mungkin bagi seorang manusia, di ayat yang ke-51-nya nih, wa makana dibasarin disebutkan sini, tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah. Nah, kita di sini belajar tentang proses bagaimana wahyu itu sampai kepada para nabi. Ini juga dijelaskan di Al-Quran. Karena ada orang mungkin punya pandangan tidak melalui riset, tapi hanya mendapatkan wangsit gitu ya. Mungkin dia bersemedi di mana mendapatkan wangsit. Nah, tapi kalau Al-Quran ini jelas disebutkan cara-caranya ini sampai kepada para nabi. Jadi tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah. Allah ini, wa makana dibasarin an yukallimahullah illa wahyan, kecuali dengan perantaraan wahyu. Illa wahyan. Jadi semuanya dengan wahyu. Yang pertama. Ya. Nah, wahyu ini ada beberapa macam caranya sampai kepada ini. Ya, yang pertama yang disebutkan di sini dari belakang tabir atau dengan mengirim utusan malaikat. Ya, mengirim utusan melalui yang kita sebut tadi malaikat Jibril. Ada juga yang melalui mimpi gitu ya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf alaihissalam yang bermimpi ya, melihat matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepadanya. Dengan mengirim utusan malaikat lalu mewahyukan kepadanya dengan isinya. Ya, apa yang dia kehendaki. Ini kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ada lagi di ayat berikutnya surah masih yang sama. Demikianlah kami wahyukan kepadamu. Maksudnya kepada Muhammad SAW ruh Al-Quran dengan perintah kami. Jadi jelas ini Nabi Muhammad SAW bukan orang gila, bukan penyair seperti yang dituduhkan oleh kaum kafir Quraisy, bukan tukang tenung, bukan penyair, tapi dia menerima wahyu. Ya, demikianlah kami mewahyukan kepada Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Jadi semuanya atas perintah Allah. Min amrina, kata Allah dalam Al-Quran surah ini. Ya, ayat yang ke-52-nya. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Ya, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah kuliah, tidak pernah sekolah, tidak pernah baca kitab Injil, tidak pernah baca kitab Taurat. Murni itu semuanya dari wahyu Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Bukan berarti tidak cerdas nih. Ini untuk menjaga
Karena dalam Al-Quran menyebutkan kalau dia bisa mengarang, bisa menulis, bisa membaca, khawatir orang itu mengatakan Nabi Muhammad yang mengarangnya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wahyu diajarkan katanya tuduhan mereka ini orang-orang ingkar dengan bahasa ajam yang bukan dari bahasa Arab asli. Ya, itu tuduhannya dari luar orang yang itu. Atau ada yang menyebutkan menciplak kitab Taurat tadi, padahal dia tidak bisa membaca dan menulis. Jadi ini penjagaannya, bahwa benar-benar ilmu yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kehidupan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditegaskan di sini makun tata dari mal kitab, ya, walal iman. Jadi tidak tahu tentang kitab, tidak tahu tentang iman, dan mana yang mau diimani gitu. Ya, dari Rasulullah SAW sudah dijaga. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk. Nah, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Ya. Jadi kami menjadikan Al-Quran cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Berarti ini kalau sampai kepada kita ini, sampai kita mengimani, sampai kita meyakini, ini sudah petunjuk juga dari Allah. Kita termasuk hamba-hamba yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi al-ibad yang diberi petunjuk dari cahaya. Ini yang kita sebut tadi, Al-Quran adalah menjadi fungsi cahaya, nur, penerang manusia untuk menjalani kehidupan, dan di akhirat juga berdasarkan bacaan kita, pendalaman kita dengan Al-Quran akan memberi cahaya pada saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nampak ini orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, menelaah, mentadaburi dan seterusnya. Dan seperti yang pernah kita sampaikan dalam sebuah hadis disebutkan siapa yang membaca Al-Quran di bumi ini, makhluk Allah, para malaikat yang ada di sana atas langit di atas arsy Allah ini melihat seperti melihat orang di bumi melihat bintang-bintang yang terang di atas langit. Berarti cahaya itu sudah muncul ini, cuma manusia tidak menyadari. Ini adalah ilmunya Allah ini. Ya, jadi luar biasa nih ilmu yang kita dapatkan dari wahyu, karena kita membangun relasi dengan makhluk Allah dan makhluk-makhluknya yang di atas langit, yang di atas arsy. Nah, di antara hamba-hamba kami, sungguh engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan lurus. Nah, fungsi tadi ini hanya dengan Al-Quran ini manusia dibimbing kepada jalan yang lurus. Tidak bisa kita andalkan pengetahuan dari manusia. Kalau yang dari manusia ini, walaupun dia itu adalah ahli filsafat, ahli apapun itu, paling-paling itu urusannya di dunia. Kalau tidak basisnya wahyu, kalau para ulama, para kiai, para ustadz yang memang ilmuwan, cendekiawan yang basisnya pada Al-Quran bisa, tapi kan tetap dia merujuk pada wahyu. Selain daripada wahyu Allah, itu untungnya, kalaupun dia itu untung hanya dalam urusan dunia, tidak sampai di akhir. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah Ibrahim yang kita baca pada rakaat kedua tadi. Allazina yastaibuna, dia lebih suka pada kehidupan dunia alal akhir daripada kehidupan akhirat. Nah, fungsi tadi dari wahyu sebagai petunjuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ya. Wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan lurus. Ini jelas Nabi Muhammad SAW. Dan seluruh yang membimbing manusia jalan lurus sudah disampaikan semua. Rasulullah SAW tidak meninggal dunia sebelum semuanya disampaikan. Sehingga turunlah ayat di Maidah yang al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah disempurnakan ya din ini, agama Islam, kepada kalian, kepada umatnya, dan sudah disampaikan semua. Berarti kita kalau sudah ikuti pasti dia berada di jalan yang lurus. Nah, ayat terakhir di sini di ayat yang tadi surah 53-nya, surah As-Surah. Kemana tadi itu? Siratal mustaqimnya itu kemana, jalan mana? Allah menegaskan ini. Jalan Allah sendiri, jalan kepada Allah. Ya siratallahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jalan Allah ya miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi.
Jadi selain tadi sebutkan surah Al-Imran, Nabi khalqis samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan karena Dia yang menciptakan, Dialah pemiliknya. Ya. Lillahi lahu, baginya, pemiliknya, ma fis samawati wa ma fil, apa yang ada di langit sampai dari ketujuh sampai kepada arsy-Nya, wa ma fil, apa yang di bumi. Secara makro maupun secara mikro, yang bumi yang dekat, yang jauh dan yang dekat, dia makro dengan yang mikro. Makronya ini yang langit sampai lapisan berapa, yang diketahui manusianya di langit pertama, yang bisa dijangkau manusia, yang bukan basisnya pada wahyu, hanya pada sekitar langit yang pertama berkaitan ini. Karena Allah menyebutkan dihiasi di langit yang dekat itu bintang-bintang. Jadi bintang-bintang yang banyak dipelajari manusia di dalam ini, galaksi-galaksi itu ada di langit yang pertama. Nah, ketahuilah bahwa kepadanya lah segala urusan dikembalikan. Manusia pun juga akan kembali ke sana. Jadi jelas ini, hanya petunjuk wahyu, Al-Quran, hadis yang bisa mengantarkan manusia mengikuti perjalanan sejak dari alam rahim atau dari ruhnya, alam rahim ketika bertemu janin dan ruh, kemudian disebut dengan manusia atau nafsun, lahir masuk ke bumi, ya di al-ard ini tempat kita berpijak, nanti sampai alam barzakh, sampai ini pada mahsyar atau alam mahsyar, sampai di surga atau neraka, semuanya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, ilmu-ilmu yang dipelajari yang basisnya hanya manusia, dia hanya berputar-putar di dunia. Paling-paling ada dosanya dengan alam rahim, mereka mengetahui tentang embriologi, melalui embriologi yang berkaitan dengan proses bagaimana manusia tumbuh kembang di dalam alam rahim sampai ke dunia. Tapi sesudah mati tidak ada, hanya sampai di makam kuburannya selesai. Ini kalau bahasanya. Padahal kehidupan itu jauh lebih panjang di sana. Berarti tidak ada jalan lain kecuali kita mencari ilmu basis wahyu yang bisa menyelamatkan manusia sesudah kehidupan di dunia. Tiada lain. Kalau mengandalkan manusia tidak bisa, hanya bisa menjangkau di dunia. Inilah pentingnya kita ketahui betapa ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia yang berdasarkan pada wahyu dan kita yakini, ilmu yang kita yakini kebenaran, al-haq. Ya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Allah, dari Rabb, pencipta, pemelihara alam semesta ini, dan jangan kita ini ragu-ragu lagi. Jadi jangan muncul keraguan-raguan bahwa kita ini tidak mati gitu ya. Pasti mati kan? Tapi yang pokok itu kalau mati sudah yakin sembuh, karena orang lihat terus nih. Tapi bangkit sesudah kematian itu masih banyak orang ragu-ragu. Ya, kan hanya dua kemungkinan manusia. Dia tidak beriman atau dia punya ilmu. Makanya sudah seperti saya katakan bahwa segala sesuatu yang manusia lakukan, terutama jalan yang tidak benar, karena tidak punya dua ini. Yaitu tidak tahu ilmunya atau tidak percaya. Mungkin sudah tahu tapi belum yakin, masih ragu-ragu. Kan banyak orang karena ada paham masih bertahan ini salat laki-laki, salat ke masjid jamaah. Ya, sudah sering diceramahkan, tapi masih ragu-ragu. Nah, keraguan itu berarti belum yakin. Nah, kalau belum yakin ini, wah berarti ilmunya belum bermanfaat. Ya, kita sementara harus mencari ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kita lanjutkan lagi bagaimana ini ilmu itu bisa memberi cahaya nur nih. Dan ada lanjutannya. Sudah dibaca tadi surah Ibrahim ayat pertama, surah ke-14 pertama. Insya Allah kita akan jelaskan pekan depan. Mari para jamaah kita pesan untuk mengikuti, dan yang bisa ikuti baik sekarang maupun nanti secara offline melalui media YouTube untuk bisa continue mengikuti bagaimana kita menjalani kehidupan yang basisnya pada ilmu yang berada dalam Al-Quran dan hadis supaya kita berada di jalan yang benar. Billahi bisabilil haq, mari kita tutup. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin muncul dalam forum majelis pengajian kita ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.